Ainanisa, hari ini aku bersama Kunun Nugroho atau yang biasanya aku akrab manggilnya tuh Om Kuns. Nah, kebetulan Om Kuns ini pernah menyutradarai beberapa project dan aku terlibat di dalamnya sebagai talent. Jadi, thank you banget Om Kunun buat waktunya hari ini. Sama-sama, Nak. Udah mau ngobrol-ngobrol sama aku. Aku pengen ngobrol-ngobrolin soal film nih Om. Karena aku dengar ada informasi dari Balai Litbang Agama Jakarta, mereka tuh lagi ngadain lomba festival film pendek dengan tema moderasi beragama. Betul. Om pernah dengar gak tuh? Dengar dong, dengar. Tahu ya? Iya dong. Nah, secara ilmu aku masih sedikit banget nih Om soal bikin film terutama, makanya aku pengen nanya-nanya sama Om Kunun, soalnya aku sama teman-teman aku tertarik pengen bikin film pendek nih Om. Bagus dong, bagus. Keren. Nah, ini pertanyaan mendasar yang sudah beberapanya itu udah aku list down gitu sama teman-teman aku. Yang pertama nih Om, tipikal sih, tapi sebenarnya bikin film tuh gampang nggak sih Om? Kalau dibilang gampang, bikin film itu cukup rumit. Tapi kalau dibilang rumit, ya bikin film itu nggak sesusah itu. Tapi yang pasti, bikin film harus asik. Oke. Gitu ya. Baik. Itu tagline-nya tuh ya? Iya dong. Film tuh harus asik gitu. Iya. Oke. Nah, sebenarnya nih Om, kesulitan bikin film pendek sama film panjang tuh apa sih hal mendasar yang bedain mereka berdua itu? Ya, yang pertama kali harus kita ketahui dan mungkin juga perlu dipahami adalah film pendek itu bukan sebuah film panjang yang diringkas menjadi pendek. Tapi masing-masing mereka punya karakter dan kekuatannya sendiri, gitu. Jadi gimana caranya kita bikin film dengan durasi panjang, ya artinya sekitar 90 menit, dan gimana cara kita membuat film dengan durasi yang jauh lebih pendek dari 5 sampai 30 menit. Itu kan berbeda treatmentnya gitu. Artinya di film pendek sendiri harus punya inovasi dalam hal menyampaikan pesan apapun yang ada di kepala pembuatnya. Gitu. Jadi yang pertama sudah pasti beda karakternya. Yang kedua, pendekatan untuk cara pembuatannya pun sudah pasti beda. Dan masing-masing punya kesulitan, masing-masing punya kekuatan. Gitu. Artinya dalam pembuatan film pendek itu kita harus benar-benar menguasai dan memahami materinya supaya kita bisa gimana caranya seefektif mungkin menyampaikan pesannya dalam waktu yang cukup dalam waktu yang relatif pendek gitu. Nah, ngomongin unsurnya itu Om, berarti kan terkait sama ide-ide ya Om ya? Iya dong. Nah, biasanya si ide-ide ini tuh unsur-unsur apa sih Om yang penting banget yang harus kita elaborasi gitu biar ide-ide ini tuh muncul gitu Om? Unsur-unsur apa aja gitu yang penting untuk terkait ini ya, dalam mengumpulkan penggalian ide lah iya. gitu ya. Gini, di dalam kehidupan itu kita punya ruang lingkup yang sangat luas ketika kita bisa menempatkan diri dalam perspektif yang tepat gitu. Artinya kita bisa mendapatkan ide dari manapun, ya kan? Kita punya kegelisahan tentang apa yang harus kita sampaikan berupa pesan udah tentu yang mau kita sampaikan ke teman, sanak saudara, bahkan masyarakat umum. Nah, setelah itu baru kita bisa menarik ide, satu kalimat yang menjadi ide pokok, ide dasar, apa yang pesan yang harus kita sampaikan tadi, Nak. Gitu. Artinya kamu punya kegelisahan personal bahkan maupun misalnya kritik sosial, filosofi hidup, atau apapun ruang lingkupnya, itu bisa kita jadikan landasan yang mendasar gimana cara mendapatkan ide tadi gitu.
Oke, berarti sebenarnya ide itu ada dari mana aja ya Om ya? Betul. Tinggal kita nih mau fokusin ini pesan apa yang pengen kita sampaikan Iya, kira-kira melalui gitu. film-film kita itu. Iya. Nah, ini kalau idenya udah ada nih Om, idenya udah ada intinya yang ingin disampaikan gitu. Nah, masuk dong Om ke sebuah Proses. desain produksi. Iya. Nah, faktor si desain produksi ini tuh sepenting apa sih Om sebenarnya? Wah, justru desain produksi itu adalah langkah yang paling awal untuk gimana caranya kita mau merealisasikan sebuah bentuk yang kita sebut film ini. Artinya, tanpa kita punya desain produksi ya, rancangan produksi, kita nggak akan tahu batas kemampuan dan usaha kita ke depannya. Artinya di awal kita perlu langsung memutuskan durasi berapa yang akan kita sepakati dalam pembuatan film ini. Nah, dari situlah baru rancangan produksinya bisa melakukan perkembangan dari aspek kreatif bahkan ke teknis gitu. Oke. Kalau teknisnya sendiri nih Om, si sutradara ini tuh kan perannya sepenting itu ya pasti ya. Nah, biasanya nih Om, dia itu tuh sebagai leader of idea atau dia sebagai leader of manpower dari sebuah tim produksi? Itu dua-duanya. Dua-duanya? Dua-duanya. Jadi, gak ada lebih berat kemana gitu ya Om? Jadi ada istilah di penyutradaraan itu ada internal directing dan ada external directing. Gitu. Jadi internalnya adalah pemahaman gimana caranya kita berkolaborasi sama semua pihak yang terlibat dalam pembuatan film. Nah, sedangkan eksternalnya adalah gimana cara kita menguasai tema bahkan konsep dari kreatif sampai teknis tadi untuk kita share ke head of department teman-teman yang menempati posisi-posisinya supaya kita bisa menyamakan frekuensi dalam hal segala macam bentuk yang bisa kita sepakati gitu. Nah, tadi Om mention tempat yang sesuai dengan posisi-posisinya tadi. Betul. Nah, sebenarnya tuh untuk bikin film tuh ada berapa profesi sih Om yang ada di dalam sebuah produksi itu? Jumlahnya sebentar, coba kita urutin ya. Jadi dalam manajerial itu ada orang yang kompetensi di bidangnya kita sebut produser. Nah, ada tentunya yang kamu tahu soal kita dan soal aku nih gitu, sutradara. Itu gimana caranya dia yang mengambil keputusan dan mengemban tanggung jawab ya yang cukup besar gitu seperti yang kamu pernah lihat gitu kan. Sutradara itu mewujudkan realisasi ke dalam bentuk film dari sisi teknis itu dibantu yang pertama adalah DOP. Kameramen lah kita tahunya. DOP itu Director of Photography istilahnya, sebutannya Yang keempat itu ada penata ruang yang kita sering yang dikenal dengan sebutan art director tadi, penata artistik. Dan yang kelima orangnya adalah penata suara lapangan. Sound recordist yang kita sering dengar predikatnya. Setelah itu baru kita bisa menjalankan proses pembuatan film dalam tahap praproduksi supaya apapun materinya itu kita bisa berbagi dalam hal kreatif dulu. Nanti setelah kreatif baru ada pengembangan ke dalam bentuk teknis. Gimana caranya masing-masing kepala departemen itu mengeluarkan ide yang kontributif untuk gimana caranya memperkuat bentuk filmnya gitu.
Nah, setelah pembuatan ada lagi kepala departemen yang sangat penting dan cukup menentukan, yaitu editor. Editor itu yang mengemas potongan-potongan dari materi kita syuting di tahap produksi menjadi sebuah rangkaian utuh gitu. Nah, setelah itu baru ada lagi salah satu kepala departemen yang terakhir, dua terakhir adalah music director sama sound designer, sound mixing. Itu proses beda lagi. Jadi setelah kita pengambilan sound di lapangan, direct sound, itu nanti diolah lagi sama sound engineer, sound designer tadi di lab, di studio gitu. Nah, nanti baru kaitannya sound designer ini berkolaborasi ketat dengan penata musik tadi, musik director. Nah, jadi semua itu masuk ke dalam satu bentuk, yaitu bentuk film yang disepakati dari awal sehingga bisa dipertanggungjawabkan sama seorang sutradara tadi, ke produser bahkan siapapun yang memberikan ordernya gitu, pemesan lah. Baik. Nah, oke Om. Kalau itu kan secara profesional dan yang benar-benar persiapannya mateng ya Om ya, yang semua tadi Om sebutin. Iya. Posisi-posisinya gitu. Betul. Nah, kalau kita misalnya untuk film pendek nih Om terutama, kita pakai pendekatan budget oriented ya Om. Misalnya memang budget produksinya itu tidak sebesar itu. Nah, kira-kira dari semua komponen-komponen tadi kalau dipangkas nih Om. Iya. Apa aja sih Om profesi yang harus ada atau posisi yang memang ini tuh udah intinya nggak bisa diganggu lagi nih untuk sebuah produksi film, terutama film pendek? Oke. Sebenarnya setiap job description itu, deskripsi pekerjaannya itu tetap harus ada di kepala masing-masing departemennya. Tapi untuk menyiasati untuk membuat strategi itu kita bisa bisa menempati beberapa posisi yang memang kita tidak punya kemewahan untuk menghadirkan orang-orang untuk menambah dari kuota personil yang berkaitan dengan keterbatasan kemampuan tadi yang kita sebut dengan orientasi budget gitu. Artinya kita yang pertama adalah punya kesadaran penuh seberapa besar kemampuan kita untuk merealisasi sebuah bentuk film. Jadi setelah itu baru diatur strateginya dengan dari batas kemampuan kita bisa menentukan durasi dulu. Terus itu setelah tema ya. Artinya kita dalam proses pembuatan ide kreatif itu pun juga mengacu ke orientasi kemampuan budget gitu. Artinya gimana caranya kita bikin sesimpel mungkin yang bisa menjadi sangat efektif dan efisien untuk gimana caranya mencakup semua lini, semua hal yang tujuannya terutama gimana kita bisa menyampaikan pesan yang ada di kepala kita gitu. Oke. Baru abis itu teknisnya juga menyesuaikan siapa pegang siapa. Kayak waktu pernah kita lakukan dalam produksi itu kan. Artinya karena kita punya yang terbatas itu loh gitu kan. Artinya aku pun sendiri sebagai sutradara karena kebetulan ada hambatan satu dan lain hal, aku bisa merangkap ke penulisan gitu, penulisan skenario ya kan. Karena walaupun di luar dari ketentuan-ketentuan persoalan budget, tapi kita masih ada hambatan-hambatan soal lain yang ya elementer lah gitu. Sesuai mengacu ke kesepakatan gitu. Nah, setelah itu semua dilakuin, kan masuk ke post production. Ya.
Nah, itu sebenarnya tadi udah Om jelasin sih kayak Iya, sekilas ya. sound engineer yang Iya, iya. divisi-divisi tersebut. Hmm. Nah, kalau di post productionnya sendiri ini dengan pendekatan budget oriented tadi tuh biasanya gimana sih Om untuk finishing touch-nya? Iya, gimana ya? Artinya kan kembali lagi ke kesadaran kita dengan batas kemampuan tadi ya, Iya. gitu. Kita bisa, jadi kalau dalam bentuk yang proper, kita bisa punya kemewahan untuk melewati tahap-tahap yang ideal. Nah, sementara begitu kita melakukan proses pembuatan film pendek yang kategorinya independen lah ya, atas dasar kemampuan sendiri gitu kan, yang punya keterbatasan, kita bisa bukan mengabaikan, tapi kita bisa melewati tahap-tahap yang tidak seharusnya, seperti kayak editing, ya gimana caranya kita memakai perangkat yang lebih mudah lah, artinya bukan punya pro dan di studio, tapi bisa editing di rumah gitu kan. Dan kebetulan kalau misalnya kayak mixing ya, leveling penyesuaian dari sound record disc ke studio, itu pun bisa dengan hanya sebatas level penyamarataan lah. Ada yang lebih keras disesuaikan, ada yang lebih kecil bisa dinaikkan, gitu-gitu. Artinya gimana sebenarnya kemampuan kita untuk survive aja setelah ada kemauan. Karena kan kemampuan pasti terbentuk kekuatannya dari dasarnya kemauan. Gitu. Seperti kamu begitu punya kemauan, pasti nanti ada jalannya untuk bisa buat film. Amin. Nah, setelah si post production tadi Om, Ya. ada berapa step lagi sih nih Om sampai akhirnya film ini bisa kita presentasikan ke publik gitu? Kalau film ini kita bicara film pendek ya. Iya. Nah, kalau film panjang nanti kita ada sesi lagi lah ya. Oke, baik. Kita ya, kamu ya. Iya. Artinya kalau Oke. film pendek, ketika kita bisa melewati ketika setelah kita melewati tahap editing, terus kita bisa pemerataan kualitas suara, tinggi rendahnya dan segala macam, itu kita kalau misalnya kita punya kemampuan untuk koreksi warna di gambarnya ya, koreksi warna, koreksi apapun lah, koreksi komposisi yang kita bisa sering sebut resize gitu. Kalau sampai di titik akhir yang kita merasa sudah mewakili dari semua konsep kita dari hal kreatif bahkan teknis, ya kita keputusan ada di tangan kita untuk gimana caranya dan kapan waktunya kita rilis film itu supaya bisa dinikmati penonton kita. Baik, salah satunya ikut festival itu juga ya Om? Iya dong. Itu adalah media buat kita nge-publish hasil karya kita. Iya, artinya banyak orang masih punya pemikiran kalau festival itu ajang kompetisi. Nah, kalau ini menurutku ya subjektif mungkin gitu, tapi festival itu kan sebuah perayaan intinya, ya kan, festif gitu, perayaan. Kalau kita mau menyertakan film kita di sebuah ajang festival, itu ada baiknya kita nggak harus selalu punya orientasi gimana caranya kita memenangkan kompetisinya, tapi gimana kita berpartisipasi dalam kehadiran untuk memperkaya keragaman film dengan tema tertentu. Itu sih harapannya gitu. Karena menang atau kalah itu ada bagian setelahnya. Yang pertama, kalau batas kemampuan, pasti orang namanya mau punya keinginan dan kemauan untuk
melakukan sesuatu, pasti dia punya kemampuan, ya kan? Yang kedua, kesempatan. Kesempatannya seberapa besar kita bisa punya kawan-kawan yang mendukung, punya materi yang mendukung, memperkuat pesan kita, punya kesempatan untuk hadir di ajang-ajang festival film pendek ini gitu. Dan tentunya yang terakhir ya nasib baik. Nasib baik itu bukan berarti yang menang lebih bagus, yang kalah itu lebih jelek. Kenapa? Karena dari aspek penilaiannya sendiri itu menyangkut berkaitan dengan beberapa ketentuan. Seperti misalnya, film ini bagus sekali dari kreatif, teknis, bahkan segala sesuatunya yang terkait gitu, yang terlibat dalam bentuk film itu. Tapi kali ini belum bisa menjadi pemenang. Karena apa? Ada satu hal yang mungkin tidak menyangkut dengan konsep dari karakter festival itu sendiri gitu. Nah, berarti bisa dibilang akhirnya akan subjektif dan sesuai ketentuan konsep yang sudah diberikan di awal juga ya Om ya? Iya dong. Itu salah satu unsur penting dari yang sifatnya rewarding gitu. Iya. Maka kalau boleh aku pesan buat kamu nih, nanti kamu kalau bikin film itu bikinlah yang setulus dan sejujur mungkin. Jadi perlu dikesampingkan soal-soal yang kira-kira akan nantinya mengganggu dari kebebasan berekspresi pembuatan film kamu gitu. Salah satunya ya nggak usah mengejar sebagai pemenang. Kenapa? Karena kalau kita bisa, kamu terutama ya, kita semua bisa membuat film dengan segala daya upaya dan mengeluarkan apapun yang kita punya gitu, itu dengan sendirinya hasilnya akan baik, paling tidak. Gitu, nak. Baik, Om. Ya, kira-kira ya. Kira-kira seperti itu. Nah, maaf Om, ini aku akan nyinggung ke teknis sedikit lagi. Boleh dong, boleh. Silakan. Audio, film itu kan seni audio visual ya Om ya? Iya. Cuman, ini pertanyaannya memang karena kita mencoba, jadi pasti lagi dan lagi akan dikaitkan dengan budget oriented. Iya. Dua-duanya aku tahu itu faktor penting, audio dan visual, tapi kalau nih Om, kalau ada hal yang harus didahulukan dulu, mana yang harus didahulukan dulu? Audionya kah, kualitas audionya kah, atau kualitas visualnya? Nah, dengan konteks film pendek ya. Nah, ini pertanyaannya sangat menarik buat aku ya, tapi paling tidak buat teman-teman praktisi film yang lainnya. Kenapa? Karena film pendek sendiri ini punya kekuatan yang spesial. Seperti apa? Kalau misalnya kita memang lagi-lagi gini, kalau menyangkut pertanyaan kamu tadi, film pendek karena durasi yang relatif singkat, itu gimana caranya kita bisa menyampaikan pesan dengan kekuatan gambar dan audio sebagai pendukungnya. Artinya bukan kita bicara kepentingan mana yang lebih tinggi, tapi kita bicara dengan mana yang bisa mewakili konsep dari kepala kamu, gitu. Jadi film pendek sendiri punya inovasi yang penerapan cara pembuatan itu lebih spesifik. Seperti ya, kalau kita bisa ngelihat di mana kemewahan dan kelengkapan film-film layar lebar, film-film panjang gitu, feature film itu kayaknya nggak ada kekurangan, belum tentu. Itu karena kita tidak bahas dari sisi lainnya. Tapi kalau kekuatan film pendek ini udah pasti gimana caranya dengan waktu yang relatif singkat kita bisa menyampaikan inti dari pesan yang harus kamu bagi ke siapapun penontonnya. Gitu, nak. Berarti kalau aku runtutin nih Om, dua faktor itu sama-sama penting. Iya. Audio dan visual, tapi
again balik ke konsepnya seperti apa. Betul. Konsep ceritanya seperti Itu apa. dia, betul sekali. Dan tanpa mengurangi kepentingan dari si audionya sendiri, tapi mungkin audio ini sebagai pelengkap dan visual ini adalah hal yang utama. Seperti Iya, iya. dengan konteks film pendek tadi. Iya, konteks film pendek dan kembali ke basic idenya. Iya, ide dasarnya. Oke. Nah, ini aku kali ini nggak pakai kacamata aktor ya. Aku Keren. aku memakai kacamata Om Kunun sebagai sutradara. Iya dong. Menurut Om Kunun, ini karena kayaknya akan semoga tidak fireback, tapi menurut Om Kunun sepenting apa sih pendalaman karakter dari seorang aktor untuk film? Oke. Aktor itu kan sebenarnya transformasi dari karakter personal menjadi karakter tokoh yang diinginkan, ya kan? Artinya kepentingannya itu sebenarnya sama-sama kuat dengan sutradara yang mencapai perspektif dari seni peran tersebut dalam konteks karakter penokohan karakter penokohan gitu. Dan tentunya saya juga suka gitu terkadang menempati wilayah keaktoran gitu ya, wilayah seni peran, karena saya juga sebagai sutradara saya juga ingin gimana caranya memahami supaya apa yang dituju dengan berbagai macam komponen dalam sebuah konsep itu bisa tercapai dengan baik dan maksimal. Artinya, ketika aktor mendapatkan kesempatan untuk menempati sebuah peran, yang pertama adalah dia harus bisa observasi dulu latar belakang semua aspek dari tokoh tersebut. Ya, strata sosial, strata ekonomi, strata budaya, strata agama, gitu loh. Artinya, ketika dia masuk ke dalam karakter yang di luar dari karakter personalnya si aktor, itu dia akan menyampingkan karakter personalnya untuk benar-benar masuk ke dalam penokohan yang dibutuhkan. Jadi, dengan sendirinya, dia tidak berjarak sedikit pun dari terhadap tokoh yang harus diperankan. Ya seperti waktu kamu satu produksi sama aku lah, ya kan? Artinya kamu di situ sukses untuk menempati ruang dari penokohan tersebut. Kenapa? Karena mungkin kamu pendekatannya terhadap karakter tokoh itu tidak sesulit dan tuntutan yang spesifik. Karena biar gimana pun tokohnya adalah orang-orang yang dekat dengan kehidupan kamu dalam keseharian. Tapi akan beda lagi ketika tuntutan dalam penokohan karakternya itu butuh hal yang spesifik, seperti kayak gimana sih kamu sebagai aktor dan siapapun aktornya dalam memerankan tokoh yang di luar dari pemikiran keseharian. Seperti misalnya tokohnya adalah orang terbelakang, terus punya gangguan jiwa, terus mengalami hal-hal yang bisa merubah dari karakter yang konvensional. Itu kan lagi-lagi dia harus punya usaha yang khusus gitu, sehingga udah pasti waktu observasinya harus lebih detail, harus cukup lebih panjang gitu, supaya benar-benar dia bisa menempati ruang dari semua latar belakang tokoh yang dibutuhkan. Nah, ngomongin film dokumenter nih Om. Kalau kita ngelihat dari sisi aktornya sendiri tuh gimana tuh Om? Kalau menurut Om pendalaman yang harus dilakukan?
Dari tadi kita ngobrol, kita minum terus nih, nggak ngobrol-ngobrol, nggak haus apa gimana? Kebalik dong. Kebalik ya? Kita ngobrol terus, nggak minum. Iya, iya. Ya, Om, ya. Silakan dong, silakan. Iya deh, biar kita lebih santai gitu ya. Ini karena bukan sponsor, jadi kita angkut aja. Kayaknya tuh gak usah dibilang deh, Om. Oh, nggak usah ya. Karena nggak ada pentingnya. Oke. Baik. Out of the box, out of topic maksudnya. Out of topic. Tadi apa soal dokumenter ya? Soal Iya. dokumenter. Oke. Nah, karena tadi kan Om, ya kita masuk ke ranah aktor, dan aku melepas kacamata aktor itu karena aku lagi jadi Om Kunun nih sebagai penata sutradara. Keren amat. Keren banget ya. Iya dong. Nah, kalau film dokumenter itu sendiri Om, pendekatan aktor yang kalau dari Om Kunun sendiri harapkan atau pendalamannya itu tuh harusnya seperti apa? Oke. Jadi gini Aina, di film yang genrenya itu dokumenter, itu ada terpisah dari beberapa genre yang menjadi subnya. Dokumenter itu bukan tunggal, bukan cuma satu. Artinya dokumenter ada sejarah, ada biografi, ada reportase, ada beberapa lagi termasuk dokudrama. Nah, yang tadi kamu pertanyakan adalah soal penokohan. Itu sepertinya kalau di bayangan aku itu di dokudrama genrenya. Jadi ada penokohan di dalam rangkaian audiovisual yang berkaitan dengan gimana caranya menuturkan pesan. Ya, salah satunya misalnya, jadi dokumenter ini adalah sebuah rangkaian informasi yang aktual dan otentik, tapi melewati salah satu proses yang kita sering sebut dengan penafsiran. Artinya, dokumenter itu berbeda dengan dokumentasi. Ini saya juga agak-agak belajar dengan suhu-suhu saya yang lebih-lebih dulu, termasuk yang punya tempat ini. Arya Kusuma Dewa, ini sedikit pengenalan tokoh yang ada di zaman sekarang, salah satu sutradara yang cukup menjadi panutan lah. Ini dalam rangka manjile nih kalau bahasa Padangnya. Nah, itu harus kontekstual ininya, kaitan seni peran terhadap apapun yang disampaikan. Jadi dokudrama itu yang kita bahas sebagai keterlibatan tokoh, lagi-lagi gimana caranya dia bisa teridentifikasi menjadi bagian dari menjadi pelaku bagian dari rangkaian informasi tadi yang datanya itu bisa dipertanggungjawabkan sebagai pustaka yang aktual dan otentik tadi gitu. Artinya penokohannya sendiri memang tidak seperti tuntutan-tuntutan dalam film-film fiksi. Nah, dari rangkaian penjelasan tadi, menurut kamu yang perlu kamu ketahui soal seputar film dokumenter itu sudah cukup atau masih ada lagi? Ada sini Om, ada pertanyaan yang mungkin ini sifatnya subjektif, tapi pendapat Om tuh penting buat aku. Apa tuh? Menurut Om, film dokumenter itu dinyatakan film dokumenter yang baik itu seperti apa sih? Waduh, sebenarnya walaupun nggak sepaham itu aku soal film dokumenter, tapi gimana caranya, kalau aku sih ya lagi-lagi dari kamu subjektif, dari aku juga boleh dong, ya kan? Menurut aku film dokumenter yang baik itu adalah yang gimana caranya kita bisa memaparkan suatu peristiwa yang aktual dan otentik lewat dari tahap penafsiran. Artinya, semua peristiwa itu nggak hanya direkam sebagai mata kebanyakan orang yang melihat. Kenapa? Karena kecenderungannya adalah apapun yang kita lihat, pasti orang-orang
lain juga ikut melihat. Tapi belum tentu apa yang kita pikir orang lain pun bisa memikirkannya gitu. Makanya kenapa film dokumenter itu dari hal-hal yang berkaitan dengan informasi itu perlu adanya penafsiran supaya gimana bisa dikemas dengan rapih dan cukup menarik untuk memanggil penonton menyaksikan dari awal sampai akhir tanpa adanya yang keskip gitu, terlewati gitu. Nah, yang pasti sifatnya itu fakta ya Om ya. Fakta, iya. Fakta-fakta itu yang tidak bisa dielaborasi jauh-jauh dari kenyataannya gitu ya kalau bisa Iya dong. ngomongin film. Iya betul. Jadi yang sama sekali nggak boleh terabaikan itu adalah ya fakta tadi, peristiwa yang fakta, yang segala macam bentuk dari data yang harus dipertanggungjawabkan gitu. Oke Om, balik sedikit. Nah tadi kan Om bilang kalau ada perbedaan antara dokumenter sama dokudrama. Iya, bukan. Maksudnya yang aku sampaikan itu dokudrama adalah sub genre dari dokumenter. Dokumenter nih wadahnya. Jadi dalam film dokumenter ini ada beberapa genre untuk teknis penyampaian aja. Ada sejarah, ulasan kan tuh narasi di daerah mana misalnya Borobudur ini gini. Nah, naratif itu kan artinya itu berkaitan dengan sejarah yang harus diungkap gitu. Soal reportase juga gitu. Ada seorang pembawa berita ya, anchor TV, anchor berita dan segala macam itu yang menjadi penjembatan audiens, penonton dengan peristiwa yang sedang berlangsung gitu. Oke, misalnya nih Om, aku sama teman-teman tertarik untuk bikin film dokudrama. Iya. Terus dikarenakan itu proyek pertama kita misalnya syuting keluar kota ke salah satu daerah di Pulau Jawa misalnya. Iya. Nah, ada nggak sih Om standarisasi bikin film tuh harus seperti apa gitu? Misalnya kalau ternyata modalnya, budgetnya kita cuman bisa dengan HP, dengan alat yang seadanya tuh bisa dinyatakan itu sebuah film nggak Om? Kalau untuk zaman sekarang, jangankan kamera yang istilahnya tidak profesional ya, handphone pun aja itu udah sangat canggih, Aina. Artinya ada senior perfilman Indonesia yang cukup jadi perbincangan di masyarakat itu punya salah satu slogan, kalau bikin film itu tahu bisa menghasilkan sebuah gambar, ya dia akan syuting pakai tahu. Nah, jadi apapun yang bisa kita memperdayagunakan itu bisa menjadikan media dalam perekaman itu sebenarnya bukan sah-sah aja, tapi justru malah kenapa enggak gitu. Yang penting adalah segala bentuk pesan yang terangkai, yang pertama mencakup dari 3 nilai. Yang pertama logika, yang kedua etika, yang ketiga estetika. Tanpa salah satu dari poin ini, ya artinya film itu nggak menjadi kemasan dalam bentuk yang ideal. Gitulah kira-kira. Artinya kalau tanpa logika, pasti estetika yang menjadi etika, yang menjadi estetika itu nggak akan berjalan. Kalau ada logikanya, nggak ada etikanya, ya kemungkinan ngawur. Jadi nggak ada estetikanya, ya kan? Nah, kalau dua-duanya nggak ada, ya nggak mungkin terjadi estetika ini, Aina. Gitu kira-kira. Ini bisa dinyatakan nggak nih? Nanti kalau bisa nanti ada stripnya gitu, Gunung Nugroho. Jadi ada statement Gunung Nugroho. Nggak usah. Ini universal kok. Okay. Artinya semua praktisi, terutama sutradara itu punya
isi dalam paradigmanya itu hampir sekonservatif itu gitu. Tapi kalau cara ya kan, kalau strategi, kalau siasat, ya mungkin kamu lebih tahu lah aku dibanding yang lain-lain kayak apa, gitu aja sih. Oke, berarti bisa dinyatakan semua orang sebenarnya bisa bikin film ya Om ya? Iya, nggak ada yang nggak bisa. Semua orang pasti bisa selagi didasari dengan yang pertama adalah kemauan. Begitu ada mau, begitu kita punya kemauan, pasti kan kita akan mengejar setinggi apapun kemauan kita yang mencapai titik ideal gitu. Harusnya semua bisa tanpa terkecuali. Gitu. Ini udah berasa kuliah 1 semester sama Om Kunun. Enggak sih. Mungkin bikin cuma film. 2 SKS lah. 2 SKS. Nanti Oke. lebih lama lagi, bisa lama. lebih private kayaknya. Oke. Baik. Siap. Nah, aku tadi suka banget sih sama statement Om Kunun. Apa tadi Om, kalau nggak salah bikin film tuh Wah, bikin film itu nggak sulit. ya, bikin film itu nggak sulit, tapi bikin film itu nggak mudah. Yang pasti bikin film harus asik. Oke, bikin film itu nggak sulit, tapi bikin film juga nggak mudah ya, Iya. pasti harus asik. Iya. Jadi gini, kalau nih kamu kan suka nonton ya, Iya. pasti suka nonton gitu. Nah, ya kalau bahasa kita tuh gampangnya analisa gembel lah gitu ya. Segala bentuk kesimpulan yang nggak berdasarkan pattern-pattern ilmu pengetahuan dan lain-lain lah gitu. Jadi kita coba nonton film, mau di luar ya mungkin yang lebih dekat tuh film-film Indonesia deh. Gitu. Itu kita coba sedikit menggunakan kepekaan dalam diri untuk bukannya mengukur ya, apalagi menilai, tapi kita mau mencoba untuk gimana sih keberpihakan kita gitu, identifikasi kita terhadap film yang kita tonton. Kalau aku nih punya satu perspektif yang selalu dengan analisa gembel tadi tentunya ya, selalu mencoba untuk berkesimpulan ini pasti film ini bikinnya tuh seru banget, asik banget. Kenapa? Karena kalau udah seru, udah asik, tentunya semua berada dalam zona nyaman, dari praktisinya bahkan sampai pemainnya, seperti yang pernah kita lakukan ya. Jadi dengan sendirinya itu hasil akhir akan jauh lebih enak untuk dinikmati gitu loh. Nggak ada jarak, nggak ada kesenjangan, ya kan? Nggak ada hierarki, nggak ada selisih, apalagi friksi gitu kan. Itu yang kita harus cari dalam kerja tim. Yang pertama adalah jangan sampai ada friksi, apalagi perselisihan gitu. Nah, kenapa? Karena nantinya pasti sedikit banyak akan mengganggu keharmonisan jalannya pembuatan film. Gitu, nak. Oke. Thank you so much Om Kunun untuk ilmu 2 SKS-nya yang bisa dibagiin Sama-sama. yang bisa dibagiin ke aku sama teman-teman sekalian. Semoga next time either on cam atau off cam kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Pasti dong. Jangan semoga, harus ya. Harus. Ini langsung ada loh Om. Oh iya Harus dong. ngomong-ngomong Iya. lagi. Iya dong. Iya. Karena kamu sebagai pemain yang memutuskan untuk mengambil dunia seni peran, buat aku kamu bisa menjadi alat untuk gimana caranya aku menyampaikan pesan dengan cukup baik. Jadi harus dipertahankan. Mudah-mudahan yang kamu bisa aplikasikan ke dalam pembuatan film sebagai sutradara atau apapun nantinya, itu tinggal gimana caranya. Metode yang nggak boleh tersingkir adalah cara asiknya tadi. Oke. Supaya kita bisa mempunyai kenyamanan yang berakhir dengan harmonisasi. Setuju? Setuju.
bikin film itu nggak sulit, tapi bikin film juga nggak mudah. Yang penting harus asik. Iya. Strip Kundun Nugroho. Ada ujungnya. Apa? Ya Arya Kusumadewa yang nyebut. Dan Arya Kusumadewa. Biar kita nggak jadi copycat loh, nanti dituntut, ya kan? Itu ini loh, quote loh itu. Iya. Kalau dituntut ya nanti kita repot, nggak ada tempat nongkrong ntar. Iya. Gitu. Deh. Thank you so much Om Kun. Sama-sama. Terima kasih banyak untuk Sama-sama, Aina. hari ini dan waktunya. Terima kasih juga buat kedatangan atas kepedulian terhadap para pembuat film yang punya keinginan kuat untuk merealisasikan. Semoga obrolan kita hari ini bisa jadi tambahan informasi untuk semua yang tertarik bikin film ya. Amin, insya Allah. Thank you, bye-bye. Terima kasih, Sadayana.